itulah keadaan di Indonesia saat ini. Tapi gue nggak akan bahas soal itu. Di sini kita bakal lebih santai. Jadi kita mulai aja. Gue Roni, gue akan bahas soal perbedaan bagaimana ketika kita sebelum. Gue akan bahas bagaimana perbedaan kita sebelum WFH dan setelah WFH. Dan kali ini gue akan dibantu oleh Yo, halo. ya, dibantu sama satu ini. Woi, Sebut aja Diare. Dan mari kita mulai. Yang pertama, rutinitas. Pastinya rutinitas kita sedikit banyaknya bakal berubah ketika sebelum WFH dan setelah WFH. Ketika maksudku, yang sebelum WFH mungkin bangunnya pada sesuai jadwal, ketika ada kuliah atau kerjaan atau sekolah mungkin, dan ketika setelah WFH bangunnya ya seenak udah lah ya, jam 10, jam 11, 12, jam 3 subuh maksudnya, sekalian sahur. tentu nggak semua orang yang begini, tapi pasti ada, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Kemudian, yang biasanya waktu dari pagi sampai sore itu digunakan untuk kuliah, belajar, ataupun kegiatan lain di kampus. Dan ketika masa WiFi ini, tentunya pasti bakal berubah. Dari yang paginya ngumpulin nyawa, siangnya mager, sorenya siap-siap buat malam, terus malamnya, nah ini baru mager lagi. Apa gue? Sreng, satu season anime, drakor, sikat. Yang kedua adalah mood dan motivasi. Bagi beberapa orang, yang namanya motivasi itu kadang bisa sangat berpengaruh bagi kegiatan dia sehari-hari. Dan ada juga orang yang moodnya itu suka naik turun tanpa alasan yang dia ketahui sendiri. Yang ketika hari biasa, saat kita di kampus, sedikit banyaknya kita pasti bakal merasakan suasana atau bahasa anak sekarang itu disebut sebagai vibes belajar. Ketika WFH ini, kita bakal susah buat mendapatkan vibes itu. Karena suasana yang di rumah apa sih adanya? Makan, main, nonton. Apalagi kalau sudah ketarik black hole-nya kasur, udah kelar. Dan oleh karena itu, dengan berada di kampus sangat berpengaruh bagi beberapa orang untuk menjalankan kegiatannya. Karena dia mendapatkan vibes sibuknya itu dapat dia. Dari berkegiatan ataupun belajar ataupun kerja kelompok, itu dapat ketika di kampus. Dan ketika WFH, itu yang tidak kita dapatkan. Susah. Dan lagi-lagi, belum tentu berlaku untuk semua orang. Pasti ada beberapa orang yang bisa memanage motivasi atau mood atau keinginan dia dalam belajar itu dengan lebih baik. Sehingga ketika WiFi ini tidak begitu berpengaruh. Bahkan mungkin dia bisa lebih banyak menghabiskan waktunya untuk Ron, yang dari tadi dibahas negatif mulu dah perasaan. Positifnya mana? sabar atuh. Dan sekarang, mari kita beralih ke hal positif yang mungkin bisa kita lebih banyak dapatkan ketika WFH dibanding sebelum WFH. Untuk hal ini, mungkin gue bakal cuman ambil satu poin, tapi poin inilah yang gue rasa paling penting dan bermanfaat bagi kita, teruntuk pada pelajar ataupun mahasiswa. Yaitu Waktu untuk mengeksplor diri. Dengan adanya masa WiFi ini, kita pasti bakal jadi lebih banyak waktu luang ketika di rumah, ya kan? Dan waktu inilah yang bisa kita gunakan untuk mengeksplor hal yang kita senangin lebih dalam. Contohnya, buat yang demen musik, dengan adanya waktu berlebih ketika WiFi ini, mereka bakal bisa lebih banyak waktu untuk mengulik-ngulik lagu, mengulik lagu. Dan untuk yang suka menulis, mereka bakal punya waktu lebih banyak untuk mengembangkan minat mereka dalam menulis, seperti menjadikannya sebagai web novel ataupun mungkin jadi buku. Mungkin bisa kita tunggu sampai pandemik ini selesai, bakal ada berapa banyak buku yang keluar, atau bahkan hanya simpel mencari bacaan untuk menambah ilmu. ya Kampretnya anak cuma bilang ya doang dong. Sebenarnya menggunakan waktu ini sepenuhnya pun untuk me time kalian pun itu nggak salah. Itu nggak salah. Karena semua kembali ke jawaban yang klise. Tergantung orangnya masing-masing. Lebih banyak me time-nya atau lebih banyak waktu untuk bermanfaatnya. Dan kata bermanfaat di sini bisa dalam berbagai bentuk ataupun berbagai cara. Atau hanya sekedar workout sederhana biasa,
setidaknya kita ada olahraga lah sedikit di rumah, walaupun hanya di rumah itu. Gua juga tahu pasti kalian sudah sangat bosan dengan berada di rumah terus, karena terhitung sampai video ini dibuat, ini sudah sekitar 1,5 bulan semenjak WFH ini diberlakukan. Jadi ya sabar aja lah, jangan nakal-nakal, apalagi main Pokemon Go dulu. Jadi inti dari video ini, manfaatkanlah waktu WFH kalian sebaik mungkin dan sebisa mungkin, sehingga ketika pandemi ini sudah selesai, kita bisa keluar sebagai diri kita yang lebih baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Mantap dah kata-kataku. Sekian video ini, tapi mari kita ucapkan kalimat berikut biar lebih afdol. Stay safe, di rumah aja. Kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar rumah. Kalaupun memang harus keluar, hati-hati. Dan yang tetap di rumah, jangan sampai stres. Gua Roni. Ya, udah kabur duluan dong. Gue ulangi. Gue Roni, dan sampai jumpa. Selesai woy videonya woy.